ini kita akan ada tauji dari Ustadz ya, berkaitan dengan usul fikih dan prioritas aktivitas kita ya, utamanya di LQ. Jadi mungkin di antara kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya dalam permasalahan hidup atau pekerjaan. Ini mau ngerjain yang A dulu atau B dulu nih. Eh, Ternyata pas kita eksekusi secara fikih bukan itu misalkan. Dan ini perlu ilmu yang insya Allah akan di share nih sama Ustadz. Bagaimana sih menentukan prioritas-prioritas tersebut berdasarkan fikih, berdasarkan tingkatan-tingkatan prioritasnya. Untuk itu langsung aja kepada Ustadz, dipersilakan. By the way, Ustadz kemarin baru dapat tanda tangannya Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Oh, Haidar Nasir di bukunya tuh. Aneh ngelihat itunya, fotonya, Gitu ya. Masya Allah. Oke, Tiba-tiba, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, gimana? lanjut Ustadz. Tiba-tiba lewat Bismillah. di story-nya itu UI, Ustadz. Hah? Ada Ah, video antum, iya. Lihat aja di Instagramnya UI. Ada tuh, antum di videoin lagi dapat tanda tangannya Profesor Haidar Nasir. non Allah berkahilah. Amin. Dan Allah jaga keikhlasan kita, ittiba kita pada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ini saya share screen ya berarti ya. Izin Iya, share silakan. screen. Share ya. Share. Boleh. Aduh. Oke. Kok disuruh masuk settingan dulu nih untuk rekam? Oke, izinkan ya. Bisa Ustadz? Kok gitu? Microsoft Teams may not be able to record the contents of your screen until it is quit. Kok gitu sih? You can choose to quit Microsoft Teams now or do it on your own later. Ya udah nggak Atau apa-apa boleh Ustadz. Oh, quit ya. kalau Keluar aja dulu drive sebentar, bisa habis itu coba masuk lagi. Itu ya, atau mau. boleh di share ke saya, Ustadz, nanti saya share Nah, screen. boleh juga Benar. tuh. Oh, ya udah gitu Iya. aja deh. Ini baru tahu kayak gini dia sistemnya. Kirain semua udah di awal. Ntar saya kirim ke Kang Angga. Edit. Inilah tim aktif ya. Bebas Ustadz. Edit. Ya Kang Angga ya. Jadi saya kirimin ke publik yang pakai PDF aja. Saya belum PDF kan. Udah dapat yang PPT-nya? Ngirimnya di Telegram, WhatsApp, atau email Ustadz? Telegram. Sorry, maaf. Enggak akan email. Telegram. Telegram aja. Udah? Aneh cek belum masuk ya? Enggak. Oh, dia Angga. Enggak. Iya. Nanti soalnya ini masih PPT. Kalau udah PDF ntar saya lebih longgar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bahasan tentang mana yang diprioritaskan dan seterusnya itu membutuhkan mukaddimah ya, membutuhkan pengantar-pengantar yang saya coba pilihkan. Nih nanti berseri, jadi setiap kali sepertinya topik-topik terkait dengan fikih, usul fikih dan produktivitas itu berulang. Ya, kayak udah berkali-kali tuh Kak Sani ya kita ulas di LQ Time. Jadi daripada sesederhana itu, mendingan kita lengkapi bangun pemikirannya. Insya Allah nggak banyak, 25 bahasan. Mungkin setiap LQ Time, kalau ada kesempatan ya bisa 2 atau 3. Andai kita ambil 3, maka dalam 8 kali. Gitu ya. Andai 2 berarti dalam setahun. Kira-kira 12 kali pertemuan. Dan saya targetkan memang disampaikan dalam
waktu setengah jam aja. Mendingan sedikit, tapi itu prinsip-prinsip. Jadi ini serial Ray Dalio-nya versi ulama nih. Ya kasarnya gitu. Ya, Yang bagus juga ditulis dalam bentuk buku untuk yang padanannya Ray Dalio ya. Bagus. ya, Dan nanti ya. dia formatnya juga saya buat 1.2, 1.1 gitu juga ntar, katanya ntar ya. Oke, Kalau butuh tim medianya nggak bisa usah. kita Ustaz. Biasa aja, tenang aja. Ya. Oke, jadi judulnya saya buat, ini judul sederhananya ya, 25 bahasan usul fikih yang penting sekali diketahui siapapun. Judul aslinya ini saya sarikan ide utamanya nih, walaupun nggak sampai saya bahkan full satu kitab seluruh poinnya, tapi saya ringkaskan, saya sarikan dari tulisan salah satu guru saya di Arab Saudi, yaitu Syekhuna Profesor Sa'ad Asy-Syithri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau ya. Nah, oke, kita masuk next slide. Ya, judul buku beliau itu aslinya Al-Qawaidul Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslimi Ghairil Mujtahid gitu. Eh, kaidah-kaidah usul fikih dan fikih yang berkaitan dengan muslim yang bukan mujtahid. Nah, tapi kalau saya amati, baca, kaji gitu ya, dan bandingkan dengan sumber-sumber lain, sebetulnya ini nggak cuma untuk muslim aja, tapi juga untuk siapapun. Non muslim juga berkaitan dia dengannya. Eh, dan kata-kata goir mujtahid itu mungkin bagi banyak orang ambigu, yang bukan non mujtahid. Ya, mujtahid itu kan ulama level tinggi, keilmuannya lengkap sehingga dia bisa sampai sampai dia bisa eh, menjawab permasalahan-permasalahan baru, mencarikan hukum atas nama Allah gitu ya, tentu secara dugaan kuat. Ya, jadi dia menyampaikan inilah hukum Allah terkait ini ya, gitu. Dia, nah, kalau non mujtahid itu bahkan ulama-ulama yang sekarang aja kalau ditanya Anda mujtahid atau enggak, ya mereka keberatan mengakui, walaupun mungkin iya. Tapi jadinya lingkupnya seolah-olah terlalu wide dan juga ada ambiguitas di situ karena mujtahid biasanya tidak mau mengidentifikasikan dirinya. Terlebih zaman sekarang umumnya orang mujtahid itu secara kolektif. Jadi dia nggak akan bilang saya mujtahid, tapi bilangnya saya dan ulama ini setim ini MUI, Komisi Fatwa mujtahid. Nah, karena kalau nggak bukan mujtahid mereka nih nggak boleh bicara hukum baru gitu ya. Sementara lembaga-lembaga fatwa banyak bicara hukum baru. Hukum baru ya mujtahid. Tapi tenang, mujtahidnya mujtahid berlevel-level. Ada mujtahid independen, mujtahid mustakil, dan ada mujtahid mutlak berlevel-level. Nah, ya umumnya paling paling hari ini ya tidak akan sampai mujtahid, apa Eh, namanya, Mujtahid mustakil itu saya. apa Ustaz? Mungkin banyak yang Ini belum tadi paham. tadi udah saya sebutkan. Mujtahid tadi udah saya sebutkan ya. Mujtahid itu ya orang yang punya tanggung jawab mencarikan apa hukum Allah terkait satu perbuatan, satu A. Dia secara dia mencarikan ya hukumnya, gitu. Nah, mujtahid berlevel-level. Ada yang benar-benar dia independen, dia nggak nggak ngikutin metode orang lain. Ada yang ngikutin metode orang lain, mujtahid mutlak. Ada yang harus menganalogikan ke hasil ijtihadnya orang lain. Berlevel-level. Nah, judul asli itu gitu, ghairul mujtahid, non mujtahid. Kalau gitu ada ambiguitas dan terlalu luas cakupannya. Mengesankan, wah, eh, ada hierarki yang begitu, apa namanya ya, kita katakan hierarki yang terlalu kaku. Ya betul, dia ada kekakuan di situ, tapi tidak terlalu kaku juga. Karena pada akhirnya mujtahid itu berlevel-level. Nah, daripada begitu maka saya ubah aja judulnya menjadi siapapun, ya. Siapa? Artinya kayak saya mau berpikir tadinya untuk orang awam, tapi kurang ini ya, kurang enak didengar. Karena oh saya awam. Iya betul, kita semua bagus aja kalau mengaku oh saya awam. Tapi daripada begitu lebih baik saya pilih kata siapapun. Ala kulihal poinnya adalah ini kaidah kaidah usul fikih dan sebagiannya aturan-aturan fikih yang penting diketahui oleh siapapun. Tapi lebih sifatnya prinsip ya, bukan apakah ini membatalkan wudhu, bukan yang begitu-begitu. Ya, itu murni fikih. Kalau ini kaidah-kaidahnya. Oke, yang pertama adalah bagaimana kalau seandainya seseorang itu melakukan sesuatu yang ia tidak ketahui hukumnya. Ini prinsip paling awal sebelum kita belajar. Karena kan mau belajar, oh ntar bagaimana menentukan ini
mana lebih afdol daripada ini atau tidak. Nah, sebelum itu dulu ada orang melakukan tanpa belajar, tanpa tahu, bodo amat itu. Yang penting saya melakukan. Nah, gimana itu? Paham ya isunya ya? Gimana? Apa? Kalau memang oh bagus ya, ya udah mungkin barangkali nggak usah belajar. Kira-kira gitu. Atau kepentingan untuk belajar jadi lebih kecil. Nah, itu yang kita simak ya. Hukmu fi'il mukallafi ma la ya'lamu hukmahu. Gimana kalau dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Dan ini biasa ditanyakan kalau berkaitan dengan dosa. Orang sih seringnya melakukan ini bertanya ini terkait dosa, terkait kesalahan. Misalnya dia habis batal puasa, dia habis melakukan sesuatu yang itu sebetulnya membatalkan puasa. Tapi dia bilang, oh saya nggak tahu Ustaz. Nah itu gimana tuh? Kira-kira gitu. Atau dia menerima satu gratifikasi atau suap gitu. Dia anggap bukan suap. Oh, saya kira Pak, ini boleh Ustaz. Nah, gimana tuh? Ngerti ya? Nah, jawabannya adalah sebelum istilah mukallaf dulu. Mukallaf saya beri pengertian sederhana, orang balik dan berakal. Balik yang berakal itu mukallaf. Ya. Kalau dia belum balik, belum mukallaf, belum dapat tanggung jawab terkait hukum-hukum Islam, dan kalau dia sudah balik tapi tidak berakal, umpama karena kecelakaan sehingga terganggu akalnya, maka juga dia bukan mukallaf. Nah, itu wajib mengetahui hukum suatu perbuatan sebelum melakukannya. Wajib. Ya, agar tidak terjerumus pada keharaman. Terkait dengan akidah saja, itu Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di surat Nabi Muhammad SAW, surat 47 di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan para ulama, ini ayat tentang inti dari akidah saja, yaitu la ilaha illallah. Allah dahulukan dengan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Tuh. Itu hal paling mendasar tuh. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Inti Islam. Itu aja apa? Hah? Mesti Ketahuilah. didahului dengan ilmu. Ketahuilah. Jadi dalam Islam tuh sebenarnya kalau inti-inti agama itu cuma ikut-ikutan, inti-inti akidah ya dalam hal ini, cuma ikut-ikutan, itu bisa dikatakan pendapat mainstream ulama itu haram dia. Dia sah, tapi haram. Kamu kenapa meluk agama Islam? Ya, saya ikut-ikutan bapak saya aja. Itu sah keislamannya, tapi dia dosa. Ya, dosanya tentu saja akan terkalahkan dengan banyak kebaikan setelah Islam. Insya Allah ya, tenang aja kita. Artinya bukan berarti celaka dia masuk neraka pasti, enggak juga. Ya kan nanti akan ditimbang amal soleh dan pahala dan dosanya semua ditimbang kan. Tapi setidaknya dia sekadar ikut-ikutan doang. Kalau Islam itu ada dosa yang dia tanggung. Dosa apa? Dosa tidak mau belajar, dosa tidak mau berilmu tentang sesuatu yang wajib dia ilmui. Gitu. Kalau akidah saja begitu, nah sebenarnya ada juga ya kadar efek buruk yang terjadi pada seorang kalau dia melakukan satu hal perbuatan dia tidak tahu hukumnya, makanya haram. Ya, contoh orang sholat asal-asalan. Nah itu nggak boleh. Belajar dulu dia. Nah belajarnya ini terserah levelnya bagaimana. Yang penting ada level ikut-ikutan. Kalau untuk fikih nggak apa-apa. Kenapa kamu sholat habis takbir, angkat tangan, terus taruh tangan sedekap? Saya ngikutin guru saya. Nggak apa-apa. Kalau dalam fikih nggak dosa. Ketika memang itu aja batas kemampuannya, itu disepakati nggak apa-apa. Tapi kalau lebih daripada itu dia mampu, itu ada diskusi antara ulama. Poinnya adalah dia mesti mengetahui hukumnya, baik dengan cara dia menjadi pakarnya, tentu itu yang paling ideal, atau dia minimal jadi orang yang follow aja, ngikutin. Tapi yang nggak boleh adalah langsung aja nekat lakukan. Itu yang nggak boleh. Mirip-mirip misalnya mungkin ya kalau dalam kehidupan sehari-hari orang mengemudikan mobil, gitu. Kalau dia mengemudikan mobil bisa karena memang pakar menyetir, udah pakar dia. Oke, bagus. Atau dia minimal ikut-ikutan pelatih dia, coach dia atau siapa yang membimbing dia menyetir, ayah dia atau kursus misalnya. Pak, kenapa Pak? Kalau ngerem begini,
Ya saya diajarin begitu, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ada belajar. Tapi kalau langsung mobil ke jalanan, nggak pernah sama sekali, nggak pernah nonton video orang naik nyetir, gimana? Setuju nggak dia boleh masuk ke jalanan? Celaka. Nggak boleh. Dari awal udah nggak boleh. Bukan, ya nggak apa-apa lah, kali aja bisa. Jangan, nggak bisa. Gitu. Ya, makanya nggak boleh. Imam Bukhari ketika menguraikan ayat tadi mengatakan dalam Sahih Bukhari, fabada abil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah menyuruh berilmu dulu sebelum beramal dan berucap. Nanti tenang kesannya. Itu akan saya jawab insyaallah. Nah, ada larangan keras ijma ya, melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Ilmu di sini tadi saya udah bilang ya, degree-nya beragam. Jadi nggak harus juga jadi pakar, nggak harus. Kalau dalam fikih, mainstream ulama berpendapat cukup apa? Ikut-ikutan. Kalau dalam akidah, mainstream ulama bilang nggak boleh cuma ikut-ikutan. Ada haram, walaupun sah. Gitu ya. Bisa dibedain ini. Kenapa gitu kok akidah? Karena dia fondasi dasar. Dari apa? Daripada perbuatan-perbuatan setelahnya. Maka dia diberi penekanan lebih khusus. Gitu. Ini nggak boleh. Jadi dokter misalnya. Bisa gimana? Coba aja. Nggak pernah dia belajar ke dokter. Nggak jadi pakar dokter. Nggak juga ikut-ikutan dokter. Nggak juga. Nggak. Dia nekat aja. Ngoding misalnya contoh. Minimal dia ada upaya. Salah-salah itu urusan lain ya. Setelah udah belajar ada salah itu urusan sekian. Tapi dia melakukan ayo. Tanpa coba. Bisa. Ya nggak boleh. Kira-kira gitu. Walaupun tentu nggak bolehannya ini ada degree-nya. Kalau udah urusan agama tentu lebih serius daripada kalau seandainya cuma urusan dunia. Urusan dunia juga ada degree-nya. Urusan kesehatan orang beda dengan urusan nyoba-nyoba HP sendiri gitu ya. Baru beli HP, coba-coba gitu. Beragam ya. Tapi pada akhirnya dia kalau kita bicara aturan umum udah nggak boleh lah, dilarang gitu. Oke. Contoh Umar bin Khattab ini urusan dunia tapi berkaitan dengan orang lain. Itu melarang siapapun yang tidak paham hukum jual beli untuk berdagang di pasar. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab inspeksi pasar, kemudian melihatlah ada beberapa hal yang tidak bagus di situ dan kemudian Umar mengatakan ala la yabi'u fi suqina man la yafqahu al bai' wa syira atau kama qala Umar radhiyallahu anhu. Ketahuilah tidak boleh berdagang di pasar kami ini orang yang belum mengetahui fikih jual beli. Karena yang tahu fikih jual beli aja bisa nggak melakukan perbuatan haram? Bisa dalam jual beli. Secara sadar ataupun secara tidak sadar. Apalagi yang nggak tahu. Kan bisa aja benar. Nggak. Aturan fikih nanti kita akan sampai pada pembahasannya itu membahas hal-hal global. Membahas hal-hal mayoritas. Hal-hal yang itu secara kebiasaan umum akan terjadi. Kasus-kasus kecuali-kecuali yang kebetulan-kebetulan itu tidak jadi kaidah, tidak jadi aturan. Ya, la hukma linnadi an-nadir la hukma lahu. Ada gium dalam fikih, sesuatu yang langka tidak diberikan hukum secara khusus. Gitu. Jadi karena ini dominan mesti kalau orang nggak tahu, dominannya adalah dia melakukan satu kesalahan. Dalam hal jual beli dia melakukan keharaman, riba sejenisnya. Maka dari awal dilarang. Gitu. Karena pada akhirnya andai dia benar, berapa persentase benernya kalau dia nggak tahu sama sekali. Nggak berilmu ya, bahkan nggak ikut-ikutan juga. Nggak ngikuti pakar, nggak ATM, amati tiru modifikasi. Dari sini kita bisa menjawab nih pertanyaan di kolom chat nih. Hukum Allah tidak berlaku bagi orang melakukan keharaman karena tidak tahu. Nih, ketidaktahuan, nah tadi saya singgung itu ada degree-nya. Ya. Ada tidak tahu terhadap hal-hal yang mesti diketahui. Mesti dipelajari. Kalau seandainya sekadar tidak tahu aja itu selalu menjadi uzur, maka udah kita nggak usah lanjutin LQ. Tutup langsung. Ya, gimana? Tutup ya. Saya tutup kan nih? Ngapain kita ngajarin Jangan, orang? Bang Ustaz. Hah? Ngapain kita ngajarin orang ngaji? Ngapain? Ngapain kita ngajak orang
kembali ke Al-Quran, membaca tafsir. Udah biar aja tenggelam dalam ketidaktahuan. Nanti Allah selalu maafkan. Gitu. Enggak begitu. Ada hal-hal yang kalau nggak tahu itu dosa. Ada hal-hal yang kalau nggak tahu karena pertimbangan tertentu dia dimaafkan. Dimaafkan loh, bukan dibenarkan. Dimaafkan. Beda nggak? Dimaafkan dengan dibenarkan. Beda. Dalam kan dibenarkan juga ada asas pembenar, asas pemaafnya. Ada tindakan yang dibenarkan, ada tindakan nggak dibenarkan tapi dimaafkan. Nah kalau nggak tahu tuh dimaafkan aja. Paling ringan itu. Walhal banyak kasus tuh enggak. Imam Nawawi misalnya dalam kitab Minhaj Talibin, dalam Al-Minhaj itu katakan bahwa yang dikecualikan dari diberi keringanan tidak tahu itu hadis ahdin bil Islam au nasya bibadiyatin ba'idatin an ulama. Yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang tumbuh jauh dari ulama, jauh dari sumber ilmu. Kalau bahasa sekarang dia tidak ada internet gitu. Karena ada internet itu akses ke ulama. Yang gitu-gitu. Itu pun juga para ulama diskusi lagi sejauh mana. Makanya mayoritas ulama berpendapat dia tidak diberi uzur dalam hal pokok atau bukan. Ya artinya banyak lah ulama lah, at least ya. Mayoritas atau tidak ada diskusi di situ. Tapi banyak sekali ulama berpendapat hal-hal pokok dia nggak diberi uzur. Misalnya nggak tahu Tuhan ada. Nah, dia meyakini Tuhan nggak ada. Kenapa? Yang nggak tahunya. Itu nggak diberi uzur tuh. Menurut banyak sekali ulama. Nah, itu hal pokok, hal yang bisa dipikirkan tanpa perlu nungguin nabi, tanpa perlu nungguin ada kitab suci, tanpa perlu nungguin ustadz. Nah, jadi apakah orang tidak tahu diberi uzur? Itu tergantung bagaimana ketidaktahuannya. Jelas ya? Gitu. Kalau di hadis innallaha rafa'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kalimatnya begitu. Allah memaafkan, memberi uzur, ya, mengangkat dosa, menghilangkan kesalahan dosa dari orang yang khotok, keliru, nisyan, lupa, ustukrihu alaihi dipaksa. Ada tidak tahu. Nah, jadi hadis yang paling terkenal aja tidak menyebutkan unsur tidak tahu. Agar benar-benar memang tertanam di benak kita bahwa asalnya kita mesti tahu. Diberi uzur kalau keliru, lupa, atau dipaksa. Tadi surat Al-Baihaqi. Tapi tenang aja, ada dalil-dalil lain juga memberi uzur orang nggak tahu ya. Seperti ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasul. Kami tidak akan mengazab sampai mengutus rasul. Itu juga diantara yang sering dijadikan landasan itu. Ada doa terkenal di akhir Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau kami lupa, kalau kami nggak sengaja. Di situ tidak menyebutkan kalau kami nggak tahu gitu ya. Tapi sekali lagi tenang, nggak tahu juga ada porsinya. Cuma artinya dalil-dalil yang paling populer saja tidak menyebutkan frasa tidak tahu. Tapi Islam memang ajaran ilmu, ajaran yang menyuruh dari awal iqra, bacalah. Gitu. Wallahul musta'an. Jadi mengerti ya? Jadi hadis yang ada tidak tahunya itu doif atau palsunya gitu Sat ya. Jadi Enggak, yang dia yang ada. Memang apa teksnya yang hadis nggak tahu? Apa teksnya? ada tambahan dari 3 yang tadi itu tidak tahu sama orang gila juga kan tidak Enggak, sadar. ada nggak begitu, hadis nggak begitu. Ada lagi hadis begini, Rufi'al qalamu an salas, dia angkat pena dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqil wa anis sabi hatta yahtalim. Ya, dia angkat pena dari eh, 3 orang ya. Yang pertama orang tidur sampai bangun. Yang kedua anak kecil sampai balik. Wa anil majnuni hatta yastafiq atau hatta yufiq. Orang gila sampai sadar. Nah, juga itu tidak ada kata-kata nggak taunya. Ya bisa ditarik simpulan bahwa orang gila ini kan dia kehilangan ilmunya gitu, kira-kira gitu. Tapi tenang, porsi untuk ketidaktahuan ada juga. Cuma dalil-dalilnya nggak yang hadis-hadis yang dan ayat-ayat terkenal tadi. Lihat dari ayat yang tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula contoh. Dalil-dalil intinya tetap ada uzur untuk orang yang nggak tahu, tapi terbatas ya. Lebih longgar uzur itu untuk nggak sengaja, untuk keliru gitu. Untuk apa lagi tadi? Orang tidur, ya gitu-gitu tuh lebih clear. Gitu. Ruang uzurnya lebih luas. Tidak tahu tuh lebih sempit justru. Nah, jangan sampai justru kita berkeyakinan uzur ketidaktahuan lebih luas. Sangat luas. Nah, kayak gitu udah sekalian. Gak usah buka sekolah ada, tutup.
urgensinya, kepentingannya udah berkurang gitu kan. Tutup sekolah, kampus, dah semua dah. Ya gitu. Ustaz dah. Dah, main game aja Ustaz. Gitu. Dah, urusin keluarga aja, nggak usah ngurusin orang. Gitu. Allah alam ya. Yang kedua, terakhir. Saya memang target 2 hari ini sebagai awalan penting. Next slide Kang Angga. Nah, ini hukum terkait dengan alasan seorang mukallaf menjalankan hukum syariat. Ya. Jadi apa alasan kita menjalankan syariat? Ini berkaitan bisa dengan niat. Ya. Jadi satu hal yang sering sekali diulang para ulama ya, termasuk Kiai Jamal Dahlan, adalah amal soleh diterima kalau 2 terpenuhi. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Sering dibuat 2 i ya. Ikhlas ittiba. 2 i. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas berarti niatnya tulus, niatnya benar, motifnya benar. Ittiba berarti caranya benar gitu ya. Dan itu bisa diterapkan dalam seluruh sisi kehidupan sebetulnya. Ngoding misalnya, yaitu ngoding yang bagus kalau terpenuhi 2 unsur. Nah, apa yang pertama, niatnya benar, ya bukan untuk kejahatan gitu kan. Dan apa? Cara benar sesuai dengan aturan. Ya kalau bahasanya bahasa Java sesuai dengan pakar-pakar bahasa Java, bahasanya ular Python gitu ya. Bahasa Python gitu ya. Itu berarti bukan ular sih ya, beda. Itu sesuai dengan apa? Pakar-pakarnya. Kalau nggak benar, nggak tiba kepada itu juga nggak sesuai ya, nggak dibenarkan. Nah tapi kalau ini pembahasannya lebih kepada niat, oke? Sekarang kepada niat. Hukum syariat ditetapkan Allah untuk datangkan kebaikan bagi manusia di dunia maupun di akhirat juga di dunia. Nggak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Itu poin penting satu ya. Poin penting kedua, Muslim atau bukan. Jadi kalau ada non Muslim mengamalkan ajaran Islam, dapat nggak kebaikan? Kebaikan nih, maksudnya kebaikan secara umum, terlepas dia di akhirat di dunia. Ya, dapat. Dapat. Apa kebaikan di dunia? Umpama apa? Ajaran Islam adalah kebersihan. Misalnya, ajaran Islam adalah menundukkan pandangan. Ada non Muslim menundukkan pandangan, menjaga kebersihan. Di dunia dapat kebaikan? Dapat. Jadi dia lebih tenang hatinya, jauh daripada perbuatan asusila, ya nggak? Terus hidupnya sehat dan seterusnya. Itu kebaikan di dunia. Itu ajaran Islam. Di akhirat apa kebaikan buat dia? Hukumannya lebih ringan. Even dia non Muslim nanti kekal di neraka. Tapi non Muslim yang kekal di neraka itu nggak sama non Muslim yang tukang mabuk, berzina segala macam dengan non Muslim yang dia menjaga diri. Nggak sama hukumannya ya nggak? Jadi ada nggak manfaat buat dia ngikutin ajaran Islam meskipun bukan Muslim? Ada, karena memang Islam agama maslahat, rahmatan lil alamin. Frase yang sangat terkenal. Rahmat bagi alam semesta, nggak cuma bagi Muslim. Oke? Begitu juga bahkan buat Muslim. Ikhlas atau enggak berfaedah buat dia. Gitu. Ya nggak? Gitu. Ya, walaupun faedahnya sedikit banyak ya urusan lain, tapi tidak ada faedah yang dia dapat. Ada orang misalnya ya, tidak korupsinya bukan karena takut Allah, cuma takut aja tercopot dari jabatannya misalnya. Takut malu aja. Dapat nggak kebaikan? Dapat nggak rahmat? Dapat. Jelas ya. Namun, nah tapi nih, niat utama seorang Muslim itu haruslah untuk mencari ridho Allah pada akhirat, bukan semata-mata cari keuntungan duniawi. Nanti kemudian ulama baru bahas, tapi nanti bukan sekarang bahasnya. Bagaimana kalau niatnya campuran? Udah pernah kita bahas dulu sekali ya. Simpulannya adalah selama tidak dominan, niat dan tidak sama besar. Jadi harus niat akhirat tuh dominan, lebih dari 50%, harus. Itu kira-kira itu pendapat yang dikatakan pertengahan lah. Ya, dan umumnya dikuatkan para ulama-ulama ya, itu dia bisa aja ada niat duniawi tapi dia nggak boleh sampai 50% atau lebih, harus yang lebih dari 50% adalah niat akhirat ya. Tapi kalau niat utama kan di sini niat utama, namanya utama berarti harus lebih dari 50% atau 50%, itu harus mencari ridho Allah. Oke. Tapi kalau dia nggak ikhlas juga, nggak nyari ridho Allah juga berfaedah buat dia. Poin 3, jika niatnya murni untuk ibadah dunia pada ibadah mahdoh, sholat, amalnya nggak sah. Nggak sah tuh maksudnya bukan berarti suruh ulang. Ini mungkin saya salah memilih wordingnya ya. Lebih enak sebenarnya. Tidak menjadi ibadah, gitu maksudnya. Dia sah artinya tidak suruh ulang sholat. Tadi nggak ikhlas, nggak, tapi dia nggak dianggap nggak sholat sama sekali, 0. Gitu.
Walaupun nggak terbayangkan sih kalau ada orang murni untuk dunia itu sulit dibayangkan. Tapi bisa aja. Jika pada ibadah ghairu mahdhah seperti menafkahi keluarga, dia niatnya cuma untuk dunia aja, murni dunia. Ibadah ghairu mahdhah seperti menafkahi keluarga, seperti berbakti orang tua. Dia nggak dosa, tapi juga nggak dapat pahala. Kalau yang tadi ibadah mahdhah, selain nggak dapat pahala, dosa juga. Jadi sholat ria tidak ikhlas itu dosa loh. Ya. Amal sholat yang mahdhah pamer itu dosa. Kalau amal sholat yang ghairu mahdhah dia secara umum itu cuma nggak dapat pahala aja. Allah bisa. Jadi mengerti poin 1.2? Mahdoh, Alhamdulillah. mahdoh, Bisa. ghairu Ah mahdoh, ya Ustaz. oke. Oh ya belum saya terangkan ya. Mahdhah ghairu mahdhah itu ibadah yang memang hanya bisa dia ibadah. Ya. Dia Ritual ya. yang ritual. Jadi memang murni untuk semata ibadah. Dia tidak terbayangkan apa ya makna lainnya dari duniawi. Pada asalnya begitu. Tentu dia ada hikmah untuk duniawi, tapi kalau dilihat sekilas nggak ada. Itu mahdhah. Seperti sholat, puasa, haji itu ibadah mahdhah. Memang sangat sedikit. Dalam Islam ibadah mahdhah sangat sedikit kalau dibandingkan ibadah ghairu mahdhah yang banyak sekali, luas. Seperti apa? Membersihkan gigi, siwak ya ke gigi itu ibadah ghairu mahdhah. Kalau ada orang sikat giginya cuma untuk biar ganteng, biar bersih mulutnya, gak ada niatan ibadah sama sekali, dia nggak dapat pahala, tapi juga nggak dosa, dan dia dapat manfaatnya ya nggak. Tapi kalau sholat ya ibadah mahdhah tuh, dia ternyata murni untuk duniawi, nggak ada ikhlasnya, itu dia dosa. Kenapa? Karena dia mempersembahkan sesuatu yang harusnya khusus untuk Allah. Ibadah mahdhah kan khusus untuk Allah. Gitu. Anda berbuat harus khusus untuk Allah. Dia malah persembahkan untuk selain Allah. Di situ dia ada pelanggaran di situ. Kayak kemusyrikan itu melanggar unsur ibadah mahdhah ini. Orang meskipun bukan muslim dia bersalah ketika mempersembahkan ibadah, misalnya sujud, ke, apa kemudian yang sejenis dari ritual yaitu kepada selain Allah. Allah misal. Ya. Karena ada unsur apanya? Ada unsur ibadah. Memang nanti ada diskusi lagi ya. Sujud itu kapan dia jadi ibadah atau enggak? Tapi mungkin bukan di sini. Secara umum sholat lah. Ya, sholat dia tuh kalau dipersembahkan pada selain Allah itu kesyirikan. Ya. Kalau sujud bisa cuma haram, ada kemungkinan dia karena dia ada unsur dulu pernah oleh syariat, sebagian syariat itu diperkenankan sujud kepada selain Allah. Tapi bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Gitu. Kayak kasus apa? Nabi Yusuf ya alaihissalam kan pada sujud. Wa kharru lahu sujada, atau malaikat pada Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Eh, Udah setengah jam eh, belum? Saya ngomong. Oke. udah, Terakhir ya Ustaz. kayaknya. Udah. Ya, Ini gimana, Ustaz? pertanyaan terakhir ya. Di Indonesia banyak undang-undang peraturan pemerintah mengatur warga banyak hal, tapi jangan sekali warga yang mencari tahu membaca peraturan tersebut ada ribuan halaman. Apakah mayoritas warga berdosa? Karenanya berdosa karena ini kalau dikatakan bersalah ya ada unsur bersalahnya. Tapi sampai titik dosa mungkin harus dirinci mana peraturan yang mana ya. Bisa jadi gini misalnya. Pebisnis dia bisa jadi berdosa ketika nggak baca hukum dagang. Kayak gitu. Tapi dia nggak baca hukum-hukum kesehatan, yang lain-lain kesehatan mungkin. Nah, kayak gitu. Walaupun ada giumnya dalam dan dia gini konsep fiksi hukum ya. Ignorantia juris non excusat ya. Ketidaktahuan hukum tidak menjadi pemaaf. Di dalam hukum biasa aja begitu. Jadi kita nggak tahu ya, itu dianggap salah udah. Pak, saya nggak tahu peraturannya, Pak. Selama udah masuk lembar negara, Anda bersalah gitu. Dimaafkan aja enggak gitu. Non excusat.
Ignorantia juris non excusatio ada game Latin terkenal. Allah bisa. Apa sebelum kita keluar negeri wajib menghabiskan berjam-jam dulu mengetahui undang-undang peraturan di negara tujuan kita. Yang apa yang kita lakukan aja, apa yang mau kita lakukan. Nah, saya kita mau ngapain sih ke sana? Oh, traveling, berarti ya cari hal-hal terkait dengan apa yang kita mau lakukan traveling aja. Misalnya berpakaian, kita harus tahu di situ. Apalagi sih kalau traveling tuh, boleh motret sembarang atau enggak, harus tahu. Nggak boleh kita asal motret. Maaf saya nggak tahu. Pak, nggak boleh motret di sini, Pak. Saya nggak tahu. Maaf, saya nggak tahu. Itu ignorantia juris non excusat. Kita bersalah dan berantakan juga sih. Bayangin buat apa aturan di apa namanya disusun gitu ya. Kalau ujungnya orang kemudian maaf saya nggak tahu. Pemborosan anggaran negara dan juga efek buruknya loh pada akhirnya ya nggak. Kan tujuan peraturan untuk menjaga kemaslahatan. Lah kalau dilanggar nggak tahu ataupun tahu kan mudarat udah muncul. Iya nggak sih? Paham nggak Ya, poin saya? Udah paham. muncul. Jadi memang ini penting sekali dua kaidah barusan ya, terutama yang pertama yang barusan ini terkait banget. Memang kita jangan melakukan kalau kita nggak tahu. Cari tahu dulu. Itu prinsip basic ya. Gitu. Karena kita ketika beralasan, maaf saya nggak tahu, itu perbuatan salah sudah terjadi, sudah ada efek buruknya. Allah bisa. Ke museum, pegang-pegang barang. Bang, nggak boleh pegang. Maaf saya nggak tahu. Itu udah ada sidik jari kita di situ. Kita dalam narkotika udah merusak. Ya Allah. Ya Ustadz, itu paham. Yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita merasa kita yang harus kita ketahui aja kita nggak tahu gitu Ustadz. Jadi, waduh, ini jangan-jangan banyak banget nih yang kita harus pelajarin tentang peraturan-peraturan di negara tersebut gitu. Ya, berkaitan dengan aktivitas kita aja. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada apa tuh? Kayak internet, ya kan gitu. Ada banyak AI ya. artikel-artikel meringkas AI gitu ya. Bisa kita harus inilah looking for knowledge di internet tersebut ya. Get to know apa sih kira-kira saya mau melakukan ini, apa yang perlu saya perhatikan dari aturan-aturan. Itu sekarang udah uzurnya makin berkurang lagi berarti ke sini. Allah lusab. Cukup ya. Insyaallah. Silakan Ya. ditutup. Izin. Nggak ada lagi. Nah, jawab berarti Ustaz ya udah Ya. cukup. Insyaallah. Ya, alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz Fajri ya. Insyaallah. Slide terakhirnya wallahu alam kalau nggak salah. Udah ditutup ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Slide berikutnya wallahu alam. Oh iya benar. Wallahu alam aja. Insyaallah. Ya, jadi ini baru satu berarti satu dari 25 ya. Tadi 1.2 berarti kan. Enggak. 1.2 tuh. Oh ya, saya lupa terangin itu. 1.2 tuh maksudnya udah kedua. Nanti totalnya ada 25. 1.25 berarti nanti. Berarti Enggak. udah 2 Nanti yang terakhir 3.25. Jadi 1, 2, 3 itu nanti domainnya. Insyaallah. Saya izin pamit duluan ya teman-teman sekalian ya. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya